Oke, halo guys, bacaan kali ini temannya. Perasaan terdalamnya dia ke kamu ya. Ini kayak apa sih sebenarnya ke kamu? Di sini jadi sempat gitu kamu dan dia mengalami gejolak dengan dirinya. Mengalami gejolak atau konflik batin. Artinya tuh apa? Flashback ke belakang. Kemarin mungkin kamu sempat terjadi sebuah kesalahpahaman. Atau sampai terjadi keributan atau pertengkaran gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, antara kamu dan dia tuh kayak bener-bener bisa balikan lagi. Bisa kembali lagi. Tapi jujur gitu ya, untuk saat ini tuh kayak seperti ada pertanyaan yang mengganjal di dalam diri kamu gitu ya. Masih ada sedikit keraguan. Nih orang tuh sebenarnya jodohnya aku atau bukan? Nih orang sebenarnya twin flame aku atau bukan? Karena ya mungkin kamu merasa gitu ya bahwa kayaknya kejadian yang seperti ini. Kamu berantem sama dia tuh nggak cuma sekali ini aja. Beberapa kali mungkin ya. Dalam artian kamu menjadi kayak merasa penasaran. Sebenarnya ikatan antara aku dan dia ini ikatan soulmate. Atau best friend. Atau jodoh nggak gitu. Atau mungkin belahan jiwa. Mungkin ada pertanyaan di dalam benak kalian masing-masing di sini. Yang seolah menanyakan pertanyaan tersebut. Dan di sini sebenarnya yang saya lihat. Walaupun seberantem-berantemnya, kamu sama dia. Semarah-marahnya sama dia. Tapi itu tidak merubah gitu rasa sayangnya dia ke kamu. Karena di sini, aku bisa melihat. Dia sejak pertama kali mengenal kamu. Dia tuh kayak seolah-olah sudah ingin membangun sebuah komitmen. Bahkan yang saya lihat ya bukan cuma komitmen. Tetapi saya lihat di sini keinginan dia adalah membangun rumah tangga kecil yang membahagiakan. Bersama orang yang dia sayang. Yaitu kamu, karena di sini kulihat. Impian terbesar dia itu memang keluarga. Walaupun mungkin dia ada sisi childish. Ada sisi egonya. Ada sisi mau menang sendirinya. Tapi kekuatan dia untuk menginginkan masa depan bersama kamu itu cukup kuat. Dia sadar bahwa mungkin saat ini dia masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Tapi dia juga sadar gitu. Dia juga nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri. Bahwa orang ini ingin memperjuangkan hubungan bersama kamu ya. Cuman mungkin tuh, kalian berdua masih belum sama-sama menemukan solusi yang tepat. Bagaimana sih bisa dalam artian untuk menjalani sebuah kisah cinta secara beriringan. Bukan malah bentrokan terus. Itu yang masih belum kalian temukan. Cuman di sini tuh, yang kulihat bahwa orang ini tuh, kayak memaknai hubungan ini gitu ya. Antara kamu dan dia dalam banget gitu. Dalam banget tuh artinya apa? Entah kenapa kayaknya kalian pun ketika marah. Mungkin tuh lama, apakah gitu? Tapi yang kayak lebih sering tuh marah-marah kecil gitu ya. Yang kayak marah-marah. Tapi ujung-ujungnya nanti balik lagi. Dan apabila nggak ada komunikasi, sebenarnya saling mencari satu sama lain. Terkadang di dalam diri kamu juga ada pertanyaan. Sekarang dia lagi ngapain ya? Jangan-jangan stalking statusku nih. Jangan-jangan stalking sosmedku nih. Ada beberapa dari kalian yang merasa seperti itu. Atau mungkin ada juga yang merasa bahwa, nih orang saat ini, kemana ya? Jangan-jangan pergi dengan yang lain nih. Jangan-jangan saat ini nongkrong dengan yang baru. Cuman yang saya lihat tuh kayak orang ini. Ketika mungkin di saat kamu dan dia ada masalah. Orang ini tidak pernah berpikir sependek itu. Dalam artian apa? Ya dia mencoba dalam artian. Benar-benar memikirkan sih yang kurasa. Bagaimana sih kelanjutan hubungan ini ke depannya? Sejujurnya dia juga ngerasa sama kayak kamu sih. Merasa capek gitu. Apabila terjebak dalam situasi yang kayak gini. Dan di sini aku melihat ya bahwa sepertinya. Mungkin yang aku lihat tuh gini. It's okay lah gitu. Di saat mungkin masa pendekatan atau masa pacaran. Kamu sering berantem sama dia. Cuman setelah kamu nantinya tuh benar-benar udah terikat dalam tali ikatan. Tali pernikahan gitu. Kalian akan menjadi pribadi yang sama-sama dewasa. Karena kalian nantinya tuh udah ngerasa bosan aja gitu. Di saat fase pacaran kamu udah sering gitu berantem. Bentrok sama dia. Terus di sini yang kulihat. Misal kamu dan dia nanti menikah. Kayaknya nggak butuh waktu yang lama.
untuk kamu dan dia ngedapetin momongan. Karena itu target utama dia. Karena itu keinginan dia. Ya mungkin dari segi usia, dia memang matang. Kayak udah waktunya, dia memang memiliki momongan. Dan kamu juga ada sih pikiran seperti itu. Tapi ini yang lebih kondom itu dianya daripada kamu ya. Yang kayak berpikir sampai sejauh itu. Karena yang saya lihat tuh, ketika orang ini sedang diam. Terkadang suka berfantasi membayangkan kehidupan nanti. Berkeluarga sama kamu gitu ya. Memiliki anak dan keluarga kecil yang bahagia. Jadi seperti itu ya. Di sini yang saya lihat. Terkadang nih orang juga sering loh. Bikin kamu nangis gitu ya. Bikin kamu sedih. Bikin kamu galau. Bikin kamu baper gitu. Cuman kamu juga masih merasa bahwa orang ini. Menurut kamu tuh kayak masih childish. Belum bisa dikatakan dewasa yang 100%. Masih belum bisa gitu ya. Dalam artian tuh kayak belum bisa menjadi apa yang ada di dalam pikiran kamu. Karena di dalam pikiran kamu tuh, benar-benar kamu harus pekadung gitu ya. Ketika aku saat ini tuh kayak sedang galau. Jangan malah kamu itu kayak pergi ninggalin aku yang kayak kabur. Tunggu sampai tenang gitu baru kamu muncul. Tapi yang kamu harapkan adalah, ya kamu harus bisa bagaimana gitu. Biar aku nggak sedih, nggak galau lagi. Terus di sini sebenarnya banyak gitu ya seseorang yang mungkin ingin ngedeketin kamu gitu. Cuman kamu itu kayak nggak terlalu nge aja gitu. Kayak nggak terlalu ngegubris. Karena ya nggak tahu kenapa gitu. Di dalam hati kamu, itu kayak seolah itu udah terlek sama namanya dia. Sehingga bagaimanapun banyaknya orang yang berusaha ngedeketin kamu. Kayak gak bakalan mempan gitu. Karena hanya dialah pemilik hati kamu. Dan kamu juga sadar bahwa saat ini gak bahagia. Cuman apabila kalian gak ada komunikasi. Antara kamu dan dia sama-sama ngerasa ada yang kurang dalam diri masing-masing. Saat ini dia udah mulai ada perasaan menyadari. Menyadari bahwa mungkin saat ini dia tuh kayak masih belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Cuman tuh kayak seolah ingin berjanji sama Tuhan bahwa aku saat ini tuh kayak belum bisa ngebahagiain kamu yang 100%. Tapi ke depannya gitu dia tuh kayak seolah berjanji. Ingin membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Misal antara kamu dan dia saling bertengkar satu sama lain. Mungkin kamu itu kayak ngerasa bahwa nih orang gak bisa berkaca apa ya? Gak bisa berintrospeksi diri apa gitu. Karena masih tetap aja begitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berpikiran seperti itu. Seperti orang ini gak sama seperti apa yang kamu bayangkan. Jadi ketika kamu terjadi sebuah problem atau masalah sama dia tuh kayak langsung merenung gitu. Merenung, memikirkan kenapa sih aku harus berantem lagi sama dia. Padahal hal ini tuh kayak nggak dia inginkan dan nggak diharapkan gitu. Karena yang diharapkan itu bisa sama-sama beriringan gitu. Tapi entah kenapa kesedihan ini harus terjadi dalam diri dia lagi gitu. Mungkin kamu merasa bahwa dia nggak bisa berkaca. Tapi ketika orang ini benar-benar kayak ngerasa sendiri. Dan tanpa ngomong ke kamu gitu. Seolah dia tuh kayak merenungi dan mengintrospeksi diri. Mana yang harus dia perbaiki? Mana yang harus dia tinggalkan gitu ya? Kayaknya aku ngerasa ya bahwa kamu merasa bahwa dia tuh sebenarnya kurang bisa ngimbangin kamu aja. Padahal ya di sini tuh kayak prinsip di dalam hidup kamu itu gini. Apabila kamu bisa mencintai aku dengan tulus, maka kamu akan bisa lebih mencintai. Daripada dia mencintai kamu gitu ya. Tapi justru malah kayak yang kamu dapatkan saat itu. Dia belum bisa yang seperti itu gitu. Dan di sini aku merasa dan melihat. Tapi walaupun bagaimanapun juga, seolah-olah perasaan dia ke kamu juga begitu besar. Terus di sini yang kulihat, sempat kamu juga merasa tersiksa. Mungkin ya ada salah satu sifatnya yang sebenarnya tuh membuat kamu ngerasa kurang suka sama dia. Kurang nyaman sama dia gitu. Tapi ya ini tuh kayak kamu. Balikan lagi ke dalam diri kamu gitu. Karena mungkin kamu di awal tuh kayak udah mengatakan bahwa yang kayak bagaimanapun juga, aku harus bisa menerima kekurangan maupun kelebihan kamu gitu. Itu yang menjadi salah satu alasan utama kamu.
Kayak masih belum ada kekuatan untuk ngomong ke dia gitu. Aku sebenarnya nggak suka loh sama kamu yang kayak gini. Aku sebenarnya nggak suka loh kamu kayak gitu. Kamu masih belum memiliki kekuatan untuk benar-benar transparan ngomong sama dia. Alhasil ya udah gitu pasrah aja sih. Kamu nikmati aja kedekatan ini sama dia. Walaupun ya aslinya tuh kayak kamu masih ada sesuatu hal yang sebenarnya itu ingin kamu katakan ke dia. Apabila itu memang yang terbaik, ya kamu harus bisa mengatakan. Karena apabila mungkin kamu mikir takut dia tersinggung, takut dia marah, takut dia gimana gitu. Apa yang sebenarnya nggak kamu suka, justru malah ini akan dia lakukan. Secara berlanjut ke depannya gitu terus. Jadi jangan takut dia speak up aja gitu. Agar dia menyadari ada sifat yang nggak kamu suka dari dia. Oke, mungkin segitu aja pembacaan kali ini. Aku akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.